Pada umumnya orang Indonesia hanya mengenal Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Padahal masih ada lagi dua presiden Indonesia yang jarang sekali disebut, yaitu Syafruddin Prawira Negara dan Mr. Asad. Syafruddin Prawira Negara lahir di Banten pada 28 Februari tahun 1911. Beliau adalah pejuang pada masa kemerdekaan Republik Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Ketika saat itu pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda saat agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Di masa kecilnya, akrab dengan panggilan Kuding. Dalam tubuh Syafruddin mengalir darah campuran Banten dan Minang. Buyutnya Sultan Alam Intan masih keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat yang dibuang ke Banten karena terlibat Perang Paderi. Menikah dengan putri bangsawan Banten, lahirlah kakeknya yang kemudian memiliki anak bernama Raden Arsyad Prawira Atmaja. Itulah ayah Kuding yang walaupun bekerja sebagai jaksa, cukup dekat dengan rakyat dan karenanya dibuang Belanda ke Jawa Timur. Kuding yang gemar membaca kisah petualangan sejenis Robinson Crusoe memiliki cita-cita tinggi yaitu ingin menjadi orang besar katanya. Itulah sebabnya ia masuk sekolah tinggi hukum di Batavia. Soekarno-Hatta menguasakan kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Ketika Belanda melakukan agresi militernya yang kedua di Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949. Soekarno-Hatta sempat mengirimkan telegram yang berbunyi, "Kami, Presiden Republik Indonesia, memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6 pagi, Belanda telah mulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintahan tidak dapat menjalankan kewajibannya, kami menguasakan kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera." Telegram tersebut tidak sampai ke Bukit Tinggi dikarenakan sulitnya sistem komunikasi pada saat itu. Namun ternyata pada saat bersamaan ketika mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki ibu kota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pemimpin pemerintahan Republik Indonesia, tanggal 19 Desember 1948, ia mengusulkan pembentukan suatu pemerintahan darurat. Gubernur Sumatera Mr. T.M. Hasan menyetujui usul itu demi menyelamatkan negara Republik Indonesia yang berada dalam bahaya. Artinya kekosongan kepala pemerintahan yang menjadi syarat internasional untuk diakui sebagai negara. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI dijuluki penyelamat Republik dengan mengambil lokasi di suatu tempat di daerah Sumatera Barat. Pemerintahan Republik Indonesia masih tetap eksis meskipun para pemimpin Indonesia seperti Soekarno-Hatta telah ditangkap Belanda di Yogyakarta. Syafruddin Prawira Negara menjadi ketua PDRI dan kabinetnya yang terdiri dari beberapa orang menteri. Meskipun istilah yang digunakan waktu itu adalah ketua, namun kedudukannya sama dengan presiden. Syafruddin menyerahkan mandatnya kemudian kepada Presiden Soekarno pada tanggal 13 Juli tahun 1949 di Yogyakarta. Dengan demikian, berakhirlah riwayat PDRI yang selama kurang lebih 8 bulan melanjutkan eksistensi Republik Indonesia sebagai negara bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaan dari agresor Belanda yang ingin kembali berkuasa. Setelah menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden Soekarno, Syafruddin Prawira Negara tetap terlibat dalam pemerintahan dengan menjadi Menteri Keuangan.